Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Kabinet sudah berlangsung 1 pekan lebih sedikit. Ada yang bilang terlalu awal untuk membicarakan kinerja kabinet kali ini. Tetapi saya juga ingin menyampaikan sesuatu bahwa ada beberapa hal yang layak dibicarakan walaupun kabinet ini baru berlangsung selama 1 pekan lebih beberapa hari. Untuk itu kita menghadirkan seorang pakar dan mungkin juga praktisi manajemen yang sudah tidak asing lagi untuk Anda. Beliau adalah Profesor Renald Kasali. Pada sore hari ini, kabinet baru sudah terbentuk dan kita beri nama Kabinet Kerja. Jokowi berharap para menterinya bisa langsung bekerja menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Maklum, Jokowi tidak tumbuh dengan kultur kata-kata. Ia lebih menyukai kehadiran fisik yang populer dengan istilah blusuan. Langkah Jokowi diikuti para menterinya. Akhir pekan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga justru ada di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Padahal dini harinya selain Rahmat dan Puspayoga, Menteri Pertanian Amran Sulaiman turun ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Jokowi sendiri terjun langsung ke desa-desa yang penduduknya terkena dampak letusan Sinabung di Sumatera Utara. Derita para pengungsi yang merasa terpinggirkan setahun terakhir tersiram oleh kunjungan Jokowi. Tentu, masyarakat masih menanti realisasi kerja Kabinet Jokowi JK. Malam, Pak Don. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Kabinet baru 7 hari. Ya. Tadi saya katakan bahwa mungkin terlalu dini untuk mengatakannya, tetapi ada hal yang layak dibicarakan, Prof. Setidak-tidaknya sekarang ini kabinet itu, walau namanya kabinet kerja. Pertanyaannya, Prof, sebagai pakar manajemen melihat kabinet ini betul-betul sudah bekerja? Dari indikasinya terlihat sudah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak, terlihat dari beberapa keputusan yang diambil, paling tidak mereka sudah mulai mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan terlihat sekali mereka ingin segera cepat mengambil keputusan. Ini adalah kabinet yang harusnya lebih agile ke depan. Rakyat itu kan sebetulnya cara berpikirnya sangat sederhana sekali. Rakyat itu melihat apa yang tampak, bukan apa yang dipikirkan. Apa yang dibuat, jadi bukan apa yang dibicarakan begitu. Bukan apa yang dibicarakan, didebatkan, bukan apa yang kemudian masing-masing berargu satu sama lain. Dan kita tahu kemarin itu dikotomisnya dengan sekarang adalah kemarin itu masing-masing saling mengunci. Kita lihat misalnya dalam kasus impor sapi, keputusan begitu lama. Kemudian keputusan untuk menaikkan atau mencabut subsidi, itu cukup lama. Tapi kita lihat minggu ini sudah mulai mengambil keputusan untuk segera membagikan mengenai bantuan. Itu ada bantuan, ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, dan menurut saya itu salah satu puncaknya, Prof. Begitu cepat. Ini kan baru janji kampanye Jokowi dan JK pada sebelum Pilpres, dan sekarang ternyata begitu cepat jalannya. Begitu cepat. Secara manajerial, Profesor melihat kecepatan seperti ini apa artinya? Kecepatan ini artinya adalah kepastian. Yang pertama itu adalah kepastian. Yang dibutuhkan masyarakat jelas ini adalah satu kepastian. Yang kedua adalah simbolnya dibalik. Kalau dulu adalah keputusan dulu diambil, baru kemudian disiapkan, diambil, baru kemudian disiapkan. Disiapkan dan diberikan. Kalau sekarang diberikan dulu bantuannya, baru kemudian keputusan diambil dan kemudian impact dalam kenaikan harga baru dirasakan. Jadi terbalik. Ini menggambarkan kekuatan seorang pemimpin, Prof. Ya. Apa penjelasan manajemennya, manajerial? Di masa lalu itu adalah kabinet orang-orang pintar. Berapa banyak doktor di sana, itu yang menjadi acuannya masyarakat. Karena kepala negaranya adalah seorang doktor dan kemudian banyak dibantu oleh teman-teman dari perguruan tinggi. Ciri khas dari orang perguruan tinggi adalah pengambilan keputusan hati-hati. Mengambil data dulu, dilihat lagi hipotesanya, dihipotesa, setelah itu kemudian dikaji, kemudian setelah itu ditimbang-timbang lagi, disimpulkan. Begitu dilihat kurang tepat, kumpulkan data lagi. Jadi makanya menjadi akan lebih lama. Karena ada kehati-hatian di sana. Kepastian dari angka, dari data. Tetapi kabinet ini keduanya adalah pengusaha. Pengusaha itu ada 9 CEO tertera di situ. 9 CEO dan kedua pemimpin ini adalah mantan pengusaha, entrepreneur. Ciri khas mereka adalah mereka tidak mau kehilangan opportunity.
Waktu bagi mereka itu adalah emas, waktu bagi mereka itu adalah kesempatan. Jadi kecepatan sangat penting bagi mereka. Prof, ini ada yang di tengah-tengah di kalangan pemimpin redaksi, teman-teman kolega saya bilang bahwa ini bukan kabinet pakar memang. Ya. Ini adalah kabinet kerja. Ya. Tadi Prof sudah memberikan gambaran dulu adalah pakar. Ya. Jadi itu adalah keahlian, ada doktor, dan sekarang mungkin itu tidak dipertimbangkan sama sekali untuk kemudian Betul. bekerja. Sekarang ada simbol-simbol yang memperlihatkan. Ini kecil, saya tidak tahu apakah Prof mau mengomentarinya. Pertama, baju putih, lalu kemudian dising-singkan dengan bajunya. Lalu kemudian kedua, kalau rapat kabinet itu jalannya cepat-cepat itu menteri-menteri itu. Apa sebetulnya cerita tentang ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah ini adalah tentang simbol karena pemimpin kita memang adalah dari Jawa dan bagi orang Jawa ini kalau bicara itu kalau straight to the point itu masalah. Jadi pakai simbol. Pakai Dengan simbol. orang mengerti. Ya. Tetapi dia juga adalah seorang pedagang, seorang eksportir, sehingga kemudian dia mengharapkan kecepatan. Maka walaupun sudah pakai baju, dulu pakai baju kotak-kotak, itu simbol rakyat. Kemudian pakai baju yang digulung, sederhana, cepat. Baju tidak perlu dirapikan, harus masuk ke dalam, dikeluarkan juga oke. Yang penting lari. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita harus gesit, harus tangkas, agile. Harus gesit, harus tangkas. Ya. Saya ingat ketika baru saja diumumkan kabinet ini, banyak yang tidak antusias. Ya. Orang mengatakan tidak spektakuler, Prof. Dalam hal tertentu itu ada benarnya. Karena sebelumnya kita sudah dijanjikan dengan nama-nama. Nama-nama yang begitu banyak, begitu ya. Itu menambah ekspektasi. Mungkin Pak Don juga lihat ada nama saya, walaupun saya tidak Itu pernah tahu dan diajak bicara dan sebagainya. Tapi mereka juga tidak pernah diajak bicara barangkali orang-orang ini. Sehingga kemudian sudah terbentuk suatu persepsi, harapan orang adalah orang-orang yang dikenal. Orang-orang yang dikenal. Tapi orang yang bekerja tahu persis. Yang bisa bekerja itu bukanlah orang-orang semua yang selebriti. Itu betul. Ya, keahlian kita sebagai akademisi belum tentu kita bisa praktek. Karena ada beberapa yang sama sekali tidak dikenal dalam pengertian dunia birokrasi. Ya. Saya ingat ada Menteri Pertanian, orang banyak terkejut. Betul. Kemudian ada Susi Pujiastuti, juga banyak sekali yang terkejut. Prof, kita akan bicarakan itu setelah ini. Baik.